membahas dulu urgensi berpikir filsafat gitu. Apa fungsinya gitu, atau apa keunggulan dari cara berpikir filsafat. Mungkin lebih ke situ ya, lalu kita misalkan bisa elaborasikan dengan keadaan dengan keadaan terkini gitu. Oke deh, Om. Jadi di luar sana banyak sekali yang mengatakan misalnya filsafat ini berat, filsafat ini adalah jalan menuju kesesatan, filsafat ini pokoknya konotasi dari filsafat tuh cukup negatif apa ya. Yeah. Dan di satu sisi untuk orang-orang yang mau belajar soal filsafat nih sebenarnya ada cara yang paling mudah kalau ingin berkenalan gitu dengan filsafat, yaitu salah satunya dengan jalannya dengan membaca buku ini, karena ulasan di dalam buku ini membahas cukup mudah untuk dimengerti soal-soal filsafat apa ya. Cukup mudah untuk dimengerti di dalam ini, dan bahasanya pun cukup ringan untuk dimengerti gitu. Jadi misalnya untuk pandangan Opa mengenai buku ini gimana nih, Om? Oke, kalau kita mulai dari awal, misalnya kita melihat dunia Sofi ini kan semacam suatu buku yang dikemas dengan cerita yang menarik ya, yang dijadikan semacam novel oleh penulisnya Justin Gardner. Di mana buku ini sebenarnya secara keseluruhan adalah proyek filsafat dari penulisnya sendiri, yaitu Justin Gardner, yang semacam memetakan pikiran-pikiran filsuf dari abad Yunani kuno bahkan sampai ke kontemporer, sampai ke era-era postmodernisme seperti Nietzsche, Heidegger dan lain-lain gitu. Nah, karena pembahasannya cukup banyak gitu, jadi sebaiknya menurut saya kita memulai diskusi kita tentang seputaran dunia Sofi ini dari urgensi berpikir filsafat itu sendiri gitu. Jadi memang benar yang seperti yang dikatakan Bung tadi, bahwa konotasi filsafat saat ini tidak cukup baik ya gitu di kalangan anak-anak muda ya terutama gitu. Karena menurut saya hal yang paling mendasar kenapa kita bisa sampai ke stereotip itu karena kita kekurangan bahan ajar gitu loh. Jadi kita tidak dibiasakan memasuki ruang-ruang yang bersifat filosofis gitu, entah itu dari kemandirian kita mencari ilmu atau bahkan sistem pendidikan kita itu memang kurang menyediakan sesuatu yang berbau filsafat gitu. Seperti misalkan kita ya kuliah hukum, misalnya kita yang kuliah di hukum ini kan malah mendapat pelajaran tentang filsafat itu kan di semester selanjutnya gitu. Padahal kalau kita misalkan menelisik dari dunia Sofi sendiri kan misalnya latar belakangnya kan di negara Norwegia gitu. Seperti kita melihat dalam buku itu bahwa Sofi itu kan seorang anak SMA ya, di kelas SMA di Norwegia, dan memang di Norwegia sendiri memang dari tahap SMA SMP itu memang sudah dikenalkan filsafat gitu. Jadi mereka misalkan kalau ditanya Immanuel Kant, mereka pasti tahu gitu siapa itu Immanuel Kant gitu. Karena sebenarnya filsafat ini kan adalah bahan dasar gitu untuk kita memulai sesuatu yang lebih besar gitu. Karena inti ajaran dari filsafat itu kan sebenarnya bagaimana cara kita berpikir secara kritis gitu. Kemudian bagaimana kita berpikir secara mendalam. Sehingga kita punya dasar yang kuat gitu untuk memulai sesuatu yang baru gitu dengan cara-cara yang seperti itu, sehingga kita tidak hanya sebagai penikmat sesuatu yang praktis gitu, tapi
ada proses membatinkan sesuatu yang kita dapat dari cara berpikir yang kritis dan mendalam itu gitu. Itu kira-kira Bung. Jadi misalnya konsekuensi apa sih yang sebenarnya kalau kita tidak berfilsafat, maksudnya konsekuensi itu untuk kita harus berfilsafat begitu. Sebenarnya kan kalau kita ingin benar-benar merefleksikan diri kita sebagai manusia ya gitu, dibanding manifestasi Tuhan yang lain di dalam kehidupan ini, manusia diberikan sesuatu yang sangat khas gitu, yang sangat spesial gitu. Apa itu? Itu adalah kecerdasan kita gitu, dibanding dengan manifestasi Tuhan lain seperti hewan dan tumbuhan misalnya tidak diberikan semacam kekhasan itu gitu. Jadi bagaimana cara melatih apa yang diberikan oleh Tuhan itu, yang merawatnya, itu merawat. Cara merawatnya itu ya bisa dengan cara mengolah pikiran kita. Nah, mengolah pikiran kita itu kan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang filosofis ya, dengan cara berpikir semendalam mungkin gitu. Sehingga kita punya pandangan yang lebih luas terhadap sesuatu gitu. Jadi kita punya banyak persepsi terhadap sesuatu gitu. Sehingga makanya itu ya. Jadi yang menarik dari filsafat itu kan sebenarnya segala hal itu ada filosofisnya gitu. Jadi objek dari filsafat itu kan, jadi dia tidak terbatas, maka kemudian muncullah berbagai hal-hal yang dilihat dalam kacamata filosofis, filosofis kesenian gitu, filosofi pendidikan. Maka kemudian dari itulah kenapa setiap jurusan di universitas pasti punya mata kuliah filsafat gitu. Karena memang sejarahnya kan filsafat ini kan dikatakan mother of science gitu. Jadi ibu dari segala ilmu. Jadi kita semacam harus punya pijakan filosofis gitu dalam melihat semua hal. Jadi sebenarnya hal yang harus bisa dilihat misalnya dari penjelasan Opa, bahwa harusnya pendidikan kita harus bisa mengenalkan filsafat ini di awal-awal kuliah Opa ya, agar bisa pikirannya bisa tersistematis dalam bernalar gitu. Ya. Berfilsafat ini adalah sebuah kerangka berpikir untuk memahami dunia lebih luas lagi gitu, kurang lebihnya Opa ya. Oke, saya ingin kembali ke ini. Saya ingin kembali ke apa? Saya ingin masuk ke dalam bukunya, buku tentang. Lalu apakah ini kan sama saja ini masih satu garis koridor cara berpikir kritis ya, yaitu kita menanyakan sesuatu gitu untuk mendapatkan jawaban, kita menggugat standar kenormalan ini. Terus jelas bahwa peradaban filsafat ini pertama kali mereka menggunakan ajaran mikroskopis ya, yaitu menggunakan mikroskopis yang berpusat membicarakan tentang bagaimana alam semesta terbentuk dan lain sebagainya. Apakah pikiran kritisnya orang-orang filsuf alam dan lain sebagainya yang dimuat pertama kali dalam buku Dunia Sofi itu, apakah ada pikiran filsafatnya atau pikiran filosofisnya apakah sudah terbentuk sejak awal, maksudnya terstruktur dengan sedemikian rupa gitu? Ya, kalau kita kembali ke bukunya, misalnya di babak awal kan memang Dunia Sofi ini dimulai dengan pikiran-pikiran filsuf sebelum Socrates ya, atau biasa yang dikenal dengan para filsuf naturalis gitu. Jadi beberapa orang yang mulai membicarakan asal-usul alam semesta ini gitu. Cuman kalau menurut saya, jika teman-teman ingin memulai buku itu dengan semacam membaca lalu di bab itu nggak masalah juga gitu, karena saya pribadi misalnya berpendapat bahwa bukan tentang alam semesta ini
alam semesta itu terbuat dari apa, terbuat dari ini, tapi bagaimana apa pertentangan pikiran satu sama lain dari para filsuf itu yang saling membantah, kemudian tidak pernah merasa puas, selalu sampai pada akhirnya itu menumbuhkan sesuatu ilmu pengetahuan yang baru. Nah, misalnya di buku Dunia Sofi dijelaskan, misalnya filsuf naturalis pertama tuh kan Thales nih. Jadi Thales membawa semacam pikiran bahwa alam semesta ini terbuat dari air gitu. Lalu kemudian Anaximenes dan Anaximander misalnya, mereka tidak cukup sepakat dengan hal itu karena mereka melihat adanya unsur-unsur lain gitu dari proses terciptanya alam semesta ini. Lalu dibantah, kemudian terus dibantah sampai pada akhirnya Demokritus semacam menghimpun keseluruhan dari pendapat itu, lalu dia mengatakan bahwa alam semesta ini ya tercipta dari partikel-partikel yang kecil yang bahkan tidak bisa dibagi lagi gitu loh. Nah, poinnya apa sebenarnya? Kalau saya pribadi tidak begitu terlalu mendalami bahwa alam semesta ini terbuat dari apa, itu nggak terlalu begitu ini ya, maksudnya. Cuman yang saya kagum dari proses pertentangan itu, bayangkan pada saat zaman itu orang-orang tidak mempunyai bahan-bahan atau alat bantu yang cukup untuk mengetahui itu gitu. Itu pure dari reason gitu, dari pikiran telanjangnya mereka sampai melahirkan suatu apa yang kita sebut sekarang atom ya gitu. Nah, saya lebih melihat proses cara berpikir seperti itu gitu. Bagaimana kekuatan pikiran itu sangat-sangat luar biasa ya gitu, di tengah keterbatasan alat bantu pada saat itu untuk menentukan di mana posisi dunia berputar gitu. Sampai kita misalkan dulu di pelajaran SMP kita mendengar istilah heliosentris gitu-gitu. Sebenarnya dari situ tuh bisa kita dapat satu pelajaran kayak betapa dahsyatnya pikiran bekerja ya gitulah maksud saya. Jadi itulah maksudnya kenapa kita sangat butuh asupan-asupan filsafat gitu. Dan sebenarnya kan memang permasalahannya kadang-kadang orang berpikir bahwa filsafat itu kan suatu proses pelajaran yang lika-liku, yang nggak jelas gitu lah. Seharusnya memang kan untuk mendapat sesuatu yang benar itu kan kita harus dimulai dari kesesatan itu ya. Kalau saya ingin mengkanter misalnya pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa jangan belajar filsafat, nanti kamu tersesat. Kalau menurut saya ya justru kita harus tersesat dulu, baru kita bisa mendapatkan suatu jalan yang tepat gitu loh. Bagaimana mungkin kita tiba-tiba sampai pada sesuatu yang tepat kalau kita tidak merasa tersesat dulu gitu maksudnya. Nah, proses tersesat itu kan bukan proses kepasrahan akan ketersesatan itu, tapi bagaimana kita mencoba dalam kesesatan itu kita mencoba menggali hal-hal yang baru sehingga kita bisa mencapai tujuan yang benar. Kalau saya mengutip pendapatnya Pak Fahrudin Faiz misalnya, dia mengatakan bahwa ya filsafat itu kan pada ujungnya membawa kita kepada pelabuhan kebenaran gitu. Jadi menarik nih Om. Di dalam buku Dunia ini juga menerangkan bagaimana seseorang itu, misalnya Plato, dia mengemukakan bahwa setiap indera seseorang pasti berbeda dengan indera yang lain dan apa yang dia lihat gitu. Saya ingin ke sana nanti, tapi nanti saya ingin berbicara soal perpindahan antara pembahasan dunia mikroskopik ini, yaitu pembahasan tentang alam semesta tercipta dari apa dan lain sebagainya. Saya ingin geser ke apa sebutannya sebagai bapak moral ini ya,
bapak moral filsafat ya Socrates. Ya, bisa dikatakan juga seperti itu. Yang ingin saya korelasikan adalah bahwa apakah pikiran-pikirannya Socrates atau filsuf-filsuf pada saat itu apakah terinfluence oleh ini pikiran daripada filsuf alam begitu yang membahas tentang alam. Iya, dalam penjelasan bukunya sih pasti saling berkaitan ya gitu. Karena filsafat itu kan cara belajar yang untuk ke depan, maka kamu harus menuju ke belakang gitu loh. dalam artian maksudnya untuk mempelajari hal-hal yang baru, maka kamu harus mempelajari hal-hal yang lama gitu. Karena dasar dari ilmu pengetahuan kan adalah sesuatu yang telah ada. Kemudian diperdebatkan lalu menciptakan hal yang baru. Misalkan beda hal dengan kita belajar apa misalnya matematika misalnya. Orang-orang tidak perlu tahu siapa aljabar gitu. Tapi orang-orang akan bisa mengerti aljabar ketika dia tahu rumus aljabar gitu. Nah, sebaliknya begitu juga misalnya Socrates atau filsuf-filsuf kedepannya kan jelas terinfluence dari para naturalis itu gitu. Dalam pertentangan mikroskopis itu misalnya beberapa filsuf ada yang mengatakan bahwa ya dunia ini dimulai dari ketiadaan gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang tidak ada pasti sudah selalu ada gitu. Nah, itu kan kayak cikal bakal lahirnya pikiran-pikiran idealismenya Plato dan empirismenya si Aristoteles gitu. Pada akhirnya akan ke sana gitu dengan pijakan-pijakan pikiran-pikiran filsuf naturalis itu gitu. Oke, menarik soal Socrates yang terinfluence oleh pikiran-pikiran si filsuf alam tadi ya. Jadi kan apa ya? Socrates ini kan dia mampu menginfluensikan, dia memiliki banyak karena dia menggeser kepercayaan orang yang percaya bahwa Tuhannya mereka adalah Tuhan itu. Lalu ada satu quote yang menarik atau satu perkataan yang menarik dari Socrates tuh, bahwa orang yang satu hal yang saya tahu bahwa saya tidak tahu gitu. Tapi dari perkataan tersebut dia mampu untuk menggeser kepercayaan seseorang. Kita tahu bahwa kepercayaan itu kan sudah sangat lekat pikiran dan iman mereka atau apalagi jiwanya mereka. Maksudnya kalau kita bicara soal kepercayaan kan orang pasti sangat berloyalitas terhadap hal itu. Ya menurut Ovan soal Socrates yang melakukan statement seperti itu dan dia memiliki banyak murid, ini kan ada satu pertentangan. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu, di satu sisi juga dia mampu mempengaruhi orang lain dengan ketahuan dia. Ya gimana? Iya, itu quotes yang selalu nempel di kepala saya juga sebenarnya. Satu hal yang saya tahu bahwa saya tidak tahu. Karena Socrates benar-benar menyelami filsafat itu sendiri gitu. Kalau kita mau kembali ke definisi filsafat, kan filsafat itu kan berasal dari dua kata, philen and sophia gitu. Philen yang berarti cinta, sophia yang berarti kebijaksanaan gitu. Jadi sebenarnya filsafat itu kan ujungnya adalah tentang suatu kebijaksanaan yang kita dapatkan dari reason kita gitu. Dari akal kita baru kita menuju ke kebijaksanaan. Jadi sebenarnya bukan tentang hal yang selalu ini benar. Misalnya kan kadang-kadang dalam perbincangan awam kan membayangkan bahwa filsafat itu kan misalnya ini gelas ini terbuat dari apa, terbuat dari kaca terbuat dari apa sampai itu. Filsafat tidak selalu tentang menggali itu ya kalau secara saya pribadi ya, tapi bagaimana pada akhirnya kita menjadikan bahwa diri kita tuh sebenarnya kita nggak tahu apa-apa dengan pengetahuan itu gitu, sehingga kita selalu ingin mencari tahu dengan ketidaktahuan itu gitu. Nah, makanya metode yang Socrates
ajarkan kan adalah metode dialog. Jadi dia tidak merasa menggurui orang-orang, tapi bagaimana dia membuat orang lain itu mandiri secara pikiran dengan terus melontarkan pertanyaan-pertanyaan sebagai dalam tanda kutip ketidaktahuannya itu. Ya kalau misalkan kita pengen sarkas, misalnya ya Socrates pengen bilang, ya you jangan jadi orang yang so tahu gitu sebenarnya. Karena sebagaimanapun kamu tahu, pasti lebih banyak sesuatu yang tidak kamu ketahui gitu. Di antara banyak hal yang kamu tahu gitu. Menarik nih Om, makin menarik pembahasan kita nih. Socrates nih adalah sesosok filsuf yang cukup penuh dengan misteri. Karena satu kalimat pun dia tidak pernah menuliskan tentang ajaran dia, justru yang mengabadikan pikiran dia itu adalah muridnya Plato ya. Terus yang menulis soal dialog-dialog mereka dan sebagainya. Makanya dia disebut sebagai salah satu cukup misterius apa ya, penuh dengan teka-teki. Tapi ada satu menarik nih soal tadi, bahwa katanya Socrates di dalam buku ini bertentangan dengan para sufis ya. Dia menggunakan dia tidak ingin sebagai seorang sufi. Satu, dia ingin lebih orang menyebutnya seorang filsuf begitu. Karena ada perbedaan yang cukup signifikan antara kaum sufi dan Socrates. Misalnya Socrates dia bahwa dia mengemukakan dan lain sebagainya untuk mencari kebenaran. Tapi kaum sufi, mereka setiap kali mereka harus dibayar begitu. Gimana sih menurut Om? Iya, memang pada zaman itu kan cara berpikir orang-orang di Yunani pada saat itu kan masih menggunakan ini ya, kacamata mistis gitu. Dalam artian mereka belum menggunakan logos ya gitu ya, belum menggunakan logikanya. Jadi pada saat itu kan semua arus tentang informasi dan kebenaran kan harus dikeluarkan oleh para penguasa pada saat itu gitu. Nah, lalu kemudian Socrates menjadi suatu ancaman bagi mereka karena Socrates ini melihat bahwa ada yang salah dengan cara berpikir mitos ini gitu. Bahwa semua dikelabui oleh kesewenang-wenangan raja, kekuasaan otoritas pada saat itu. Lalu kemudian Socrates muncul dengan warna cara berpikir yang baru itu yang belakangan kita kenal sebagai cara berpikir logos. Lalu pada saat itu juga dalam rentan waktu yang sama juga dari pihak sebelah muncul orang-orang yang sebenarnya mereka juga berpengetahuan gitu, tapi mereka menggunakan pengetahuan ini untuk hal-hal yang bersifat materi gitulah, matre gitu. Dalam artian misalnya pikiran mereka menjadi konsultan, mereka menjadi ini dengan cara dibayar. Sedangkan Socrates tidak seperti itu gitu, tapi dia memang mentransferkan ilmunya kepada orang-orang ya dengan cara ikhlas begitu saja, sehingga dia juga mengkritik para kaum sufis ini kan pada akhirnya. Nah, sampai pada tahap di mana dikisahkan oleh Plato bahwa di penghujung hidupnya Socrates dia memilih untuk meminum racun gitu dibandingkan untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang terjadi pada saat itu. Sebenarnya memang kita agak dilematis mempelajari Socrates ya gitu karena tidak adanya teks dan sebagainya. Tapi menurut saya jika kita mempercayai Plato, otomatis kita harus mempercayai Socrates gitu. Karena kita hanya mendengar cerita Socrates dari Plato gitu. Ya walaupun di luar daripada ini banyak artikel atau pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa saking misteriusnya Socrates ini, apakah tulisan-tulisan dialog itu adalah sebuah hiperbola untuk mendramatisir filsafat gitu. Tapi saya ingin lalu tapi pada akhirnya Socrates mati meminum racun ya. Karena dia memegang
prinsipnya untuk sesuatu yang dia anggap itu ya Pak ya. Ya. Bahkan di dalam buku dunia Sofi tercantum misalnya ini diberikan pilihan itu kamu mau meninggalkan Athena atau tidak. Ada pilihan tinggal kamu mau dihukum mati dengan cara minum racun atau kamu mau ingin pergi dari Athena gitu, dan menjauhkan ajaran-ajaran dia itu karena cukup mempengaruhi pikiran anak muda yang ada di Athena. Itu yang saya baca di Sofi. Terus ini yang menarik nih dari ini. Seberapa penting pegang teguh pada suatu kebenaran yang kita yakini. Korelasi kita berusaha untuk mengelaborasikannya dengan pikiran Socrates, maksud saya Socrates kan meninggal dengan penuh keyakinan bahwa apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan, dan apa yang dia lakukan adalah suatu kebenaran gitu. Seberapa penting sih untuk kalau saya yakin ya, kalaupun dia adalah kaum sofis tadi, kalau dibayar, mungkin dalam benak saya, dalam khayalan saya, mungkin dia bisa bisa dibungkam ya omongannya ya. Tapi karena bisa dibungkam omongannya dengan uang, tapi karena dia adalah seorang yang menganggap diri seorang filsuf, jadi dia sangat memegang itu dan menjelaskan bahwa kalau saya meninggal, ketika saya pergi dari Athena, otomatis orang-orang tidak akan mempercayai saya lagi apa yang saya ucapkan. Tapi jika saya meninggal dan meminum racun ini, maka orang-orang akan mempercayai bahwa apa yang saya katakan akan benar pada akhirnya. Ini menurut saya kayak sebuah cerita novel yang dengan drama ya. Karena harus merenggut nyawa dengan itu kebenaran. Saya tidak membayangkan berada pada posisi itu. Tapi yang saya inginkan, seberapa penting sih idealisme itu untuk kita pegang keyakinan suatu kebenaran yang kita pegang. Benar gitu. Jadi seakan-akan itu saya salutnya dengan cara Justin Gardner bercerita ya gitu. Makanya orang kedua selain Yuval Noah Harari, saya kira Justin Gardner ada orang yang berhasil membangun sebuah cerita dengan narasi yang dalam nuansa yang tidak begitu berat itu, tapi sangat-sangat berisi gitu. Jadi seakan-akan kita ketika membaca dunia Sofi itu kan seakan-akan kita menjadi si Sofi itu sendiri. Kalau pribadi saya merasa seperti itu, saking menikmati kata demi kata yang ditulis oleh Justin Gardner. Nah mengenai itu ya jelas posisi Socrates menurut saya, karena dia adalah seorang filosof sejati yang berpegang teguh pada Philem and Sophia tadi. Jelas sesuatu yang benar itu menjadi harga mati untuk dia gitu loh. Nah, jika kita misalkan ingin merelevansikan sekarang, misalnya bahwa justru kejujuran itu selain dalam kitab suci, yang bisa membentuk karakter seseorang itu kalau menurut saya pribadi ya dengan cara belajar filsafat itu sendiri gitu. Mendapat pelajaran tentang bagaimana sih tentang kebenaran yang sejati, kemudian yang sampai pada akhirnya membawa kita pada nilai-nilai kebijaksanaan. Yang namanya bijaksana itu kan kita nggak pengen terkontaminasi oleh hal-hal yang dalam konotasi yang buruk ya gitu ya. Jadi ya memang harusnya kalau menurut saya ya modal terutama anak-anak muda sekarang itu mesti harus belajar belajar filsafat itu sendiri gitu. Apalagi menggabungkan antara misalnya dalil agama dan hal-hal kebijaksanaan yang diajarkan oleh buku-buku filsafat, itu akan menjadi semacam satu kekuatan yang kemudian saling mengonfirmasi gitu loh, antara bahwa Tuhan kita mengajarkan untuk tidak berbuat tercela gitu. Sebaliknya kan buku-buku filsafat juga kan mengajarkan hal yang sama gitu. Hanya saja kan kita dalam memahami teks-teks agama agak susah dengan keterbatasan kemampuan kita ya gitu. Maksudnya dibandingkan kita dengan belajar filosofi, tapi nilainya sebenarnya sama gitu. Jadi maksud saya bagaimana terciptanya kekuatan yang saling kait mengait antara sesuatu yang kita dapat dari
sesuatu yang kita percaya dalam kitab agama, lalu itu dikuatkan dengan kita mendapatkan rasionalisasi dari ayat-ayat agama ini gitu maksudnya. Jadi ini sekaligus menjawab keresahan kita tadi mengenai bahwa jangan belajar filsafat itu akan menjauhkan kamu dari agama. Nah, maksudnya kan dari penjelasan itu kan bisa dari penjelasan saya misalnya dapat dipahami jika secara pikiran yang terbuka ya, maksud saya bahwa antara sesuatu yang bersifat ilmu dan bersifat iman itu kan mereka harus mempunyai satu kesatuan atau saling mengkonfirmasi gitu loh, sehingga itu menjadi kita percaya buta lah gitu, tapi kita mempunyai dasar atas kepercayaan itu sendiri. Bagaimana cara kita mempunyai dasar untuk percaya ya dengan cara berpikir kritis itu tadi gitu. Ini sebenarnya enak juga sih kalau kita elaborasikan misalkan pemahaman agama dengan filsafat misalnya dengan fenomena seperti kenapa tiba-tiba orang bisa sangat melenceng dari agama lah misalnya. Ya kalau menurut saya dia kurang berfilsafat, dalam artian berfilsafat berpikir secara radikal dan kritis tadi itu gitu. Bahkan yang menarik ditulis soal Socrates ini berusaha untuk dielaborasikan dengan Kristen. Yesus misalnya di dalam pengadilan dan lain sebagainya di dalam buku itu ya emang menurut saya juga apa tidak bisa dijauhkan dari agama ya, harus tetap bisa berelaborasi antara dua hal. Ya banyak tentu filsafat dan agama itu kan saling memberikan sumbangsi ya, maksudnya dalam filsafat itu kan istilah Tuhan kan dia pinjam dari istilah agama. Dan sebaliknya juga misalkan kayak apa ya, maksudnya hal-hal yang mengabstraksi tentang Tuhan kan itu juga didapatkan dari sesuatu yang filsafat gitu misalnya. Jadi menurut saya misalnya ketika kita berfilsafat tuh kita mempunyai persepsi yang begitu cemerlang ya tentang agama ya, maksudnya dalam hal agama saya sendiri ya misalnya gitu, sebagai seorang muslim misalnya saya banyak mendapatkan pengalaman tentang bahwa jadi yang dimaksud oleh kitab suci ini tuh proses rasionalisasinya tuh kebanyakan juga saya dapat dari bacaan-bacaan filsafat misalnya. Misalnya saya pernah mendengar misalnya hadis Rasulullah misalnya. Kayak seperti man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu gitu kan. Siapa yang paling kenal Tuhan dialah yang paling siapa yang paling mengenal dirinya sendiri dialah yang mengenal Tuhannya kan gitu. Nah, ternyata misalkan dalam buku ini dalam buku ini Sejarah Filsafat Barat tulisannya Bertrand Russell, Socrates juga mengatakan hal yang sama gitu. Jadi Socrates bilang bahwa ketika kamu ingin mengenal duniamu, maka kenalilah dirimu sendiri gitu. Nah, dengan proses berpikir yang kritis itu, tentu kita bertanya-tanya dong, maksudnya apa gitu, korelasinya kemana gitu. Nah, pada akhirnya saya teringat tentang hadis Nabi itu gitu. Jadi saya pikir kita harus menyudahi omong kosong tentang filsafat menjauhkan kita dari agama ya gitu maksudnya. Keren ya Om. Tadi apa namanya jika kamu ingin mengenal dirimu maka kenali dirimu sendiri. Saya ingin kembali ini dengan adik lagi muridnya si Socrates Plato. Karena ajarannya Plato bahwa sesuatu yang ingin sesuatu atau sesuatu yang benar hanya ada dalam pikiran seseorang gitu. Karena dia membaca di dalam buku dia membaca bahwa dia membagi ada dua jenis realitas. Pertama, yang kedua
terjadi di Indonesia gitu, bentuk kebijakannya seperti apa dan lain sebagainya. Makanya di dalam itu dia menganalogikan soal perbedaan indra misalnya ketika ditanya soal warna pelangi apa, orang-orang pasti jawabnya bicara dari hijau dan lain sebagainya gitu. Jadi yang soal pendapat Opan, apakah proses pencarian kebenaran dia proses pencarian kebenaran setelah dengan apa yang proses pencarian kebenaran dilakukan oleh si Socrates. Nah ini kan iya, mungkin pertanyaan itu bisa dijawab begini ya. Karena dari sebenarnya dari ajaran Socrates melihat bahwa bagaimana sesuatu itu harus ideal gitulah. Karena Socrates memulai semuanya dari rasionalitas gitu loh, dari cara berpikir logos tadi itu, ketika dia mengubah paradigma orang-orang yang berpikir secara mitos ke logos gitu misalnya. Tentu itu mengubah membentuk cara pandang Plato tentang what is ideal gitu. Kayak apa yang benar-benar ideal di dunia ini. Lalu Plato mendapat jawaban bahwa segala hal yang benar pasti dia datang dari pikiran gitu. Karena indra kita tidak cukup untuk mengatakan sesuatu itu yang benar gitu. Karena antara indra seseorang dan indra lain pasti berbeda gitu. Makanya dia membuat analogi seperti kuda misalnya, cetakan kuda gitu. Dalam ini agak filosofis ya. Jadi maksudnya dalam hal kita melihat secara transparan bahwa sebenarnya kuda itu memang berbeda gitu. Ada yang poninya panjang, ada yang poninya pendek, ada yang punya kaki satu, ada yang punya kaki dua misalnya. Tapi dalam segala kumpulan itu bahwa kuda tetaplah kuda itu sendiri gitu. Jadi dia melihat sesuatu itu seperti itu gitu. Jadi kuda akan tetap menjadi kuda dalam dunia ide kita gitu. Walaupun secara penglihatan nih misalnya bentuknya memang berubah, tapi dalam hal secara yang holistik bahwa kuda tetaplah kuda gitu, ayam tetaplah ayam gitu. Walaupun berubah bentuk gitu. Ya, menariknya semua hal sudah dalam dunia kita untuk kemampuan mengatur kita suatu objek atau subjek. Misalnya balik lagi ke yang kita berikan soal kuda. Kuda itu dia memiliki satu kuda yang berbeda dan sebagainya, tapi dalam pikiran kita tidak. Ngomong soal kuda, ada yang menarik soal Plato emang pencarian kebenaran. Jadi kan Plato menganalogikan manusia ini hidup seperti ini dalam yang diikatkan, yang diikat tangannya, lalu para filsuf berani membuka kegiatan yang ada di tangan dan kaki mereka. Lalu mereka keluar dari lihat dunia seperti apa, yaitu di dalam ide mereka. Terus ketika Plato atau ketika manusia atau para filsuf masuk ke dalam untuk memberitakan kebenaran manusia lain pasti menikam para membunuh terlalu nyaman dengan kebenaran apa yang mereka lihat, karena yang menjadikannya sebuah bayangan mereka itu menganggap suatu kebenaran. Ini menariknya soal bagaimana dia melakukan soal bagaimana proses pencarian kebenaran, bagaimana bahwa suatu ilmu itu tertanam dalam pikiran. Jadi mau berbagai macam bentuk objek atau yang kita lihat, kalau itu namanya kuda ya kuda, walaupun dia bisa tulang belulang ya tetap kuda gitu. Itu mengenai soal
Iya, mungkin ini Op ya, apa biar biar komunikatif, siapa tahu teman-teman yang lagi nonton bisa membantah atau menyanggah apa-apa yang kita bahas atau bertanya dan sebagainya, kita persilakan juga ya teman-teman gitu maksudnya, biar lebih komunikatif gitu. Ya untuk teman-teman sosial media Asik. juga ingin bertanya dan ingin menggah atau apapun bentuk pikiran teman-teman dan teman yang Bang Rim sampaikan tadi ya bisa di komen lah apa aja gitu. Tapi sembari menunggu tanya nih Om, saya ingin tanya soal tadi. Sebenarnya pendapat Opa kalau pendapat Opa sendiri di dalam Opa meyakini bahwa apakah memang betul sesuatu yang ideal harus ada dalam pikiran kita, tidak terjadi pada realitas gitu. Ya, sebagai seorang yang tidak ingin menggantungkan cara berpikir antara ke ideal atau ke empirism, mungkin saya akan memberi jawaban bahwa ideal itu juga memang harus lebih dominan ya daripada proses empirism gitu. Karena dalam hal ide kita akan lebih banyak mendapatkan hal, karena memang saya sepakat dengan Plato misalnya. Kadang-kadang kan persepsi tentang keindrawian ini kan nggak bisa kita percaya seutuhnya gitu. Kadang-kadang apa yang kita lihat kan tergantung dari sudut pandang dan sebagainya gitu. Dibanding kita melihat dengan cara berpikir melalui ide ya gitu ya maksudnya. Walaupun memang dalam hal-hal yang bersifat harus empiris sekali ya kita harus benar-benar menyaksikan itu gitu. Tapi maksud saya bahwa opsi menggunakan jalan pikiran Plato akan lebih memperkaya persepsi kita tentang sesuatu karena memang kemampuan untuk mengabstraksikan itu yang paling penting yang saya rasa ya gitu. Jadi kira-kira saya bisa memberi jawaban seperti itu karena saya bukan tipe orang yang ingin menggantungkan cara berpikir pada aliran ini atau aliran itu gitu. Ya karena pasti mereka punya porsinya masing-masing dan punya sisi yang harus dikritik dan yang harus diterima gitu. Kira-kira gitulah. Nah justru harusnya kan kita punya suatu semacam keotonomian untuk memilih ya gitu. Dalam hal berpikir kritis ini kan memang seharusnya kita diajarkan untuk tidak bergantung pada satu term tertentu gitu atau satu aliran tertentu gitu. Tapi bagaimana kita menjadikan dua aliran ini adalah alat pijak kita untuk menganalisa sesuatu gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Nah, tapi yang juga cukup penting itu yang bisa saya tambahkan dalam pikiran Plato sih sebenarnya pandangannya dia tentang perempuan ya gitu, yang juga cukup ada relevansinya dengan keadaan sekarang gitu, ketimpangan gender dan sebagainya gitu. Kita bisa juga masuk ke hal itu sebenarnya Bung Kop, karena mengingat bagaimana masih menjamurnya pikiran-pikiran patriarkis ya pada saat ini gitu. Pikiran-pikiran misoginis pada saat ini kan bisa kita relevansikan dengan bahwa ternyata di zaman dahulu ada seseorang filsuf yang bernama Plato yang telah membicarakan tentang ketimpangan atau maksud saya bukan mungkin pikiran Plato tidak secara spesifik membahas tentang ketimpangan ya, tapi maksud saya bagaimana cara dia melihat posisi perempuan pada saat itu yang sudah seharusnya setara dengan laki-laki gitu. Mungkin kita bisa mengelaborasi hal itu, Bung Kop. Oke. Sebelum tanya, ini saya sepakat ya obat tadi ya. Kalau kita menggunakan, maksudnya kalau kita memiliki ideologi tertentu, justru ideologi itu yang akan menjadi ruang gerak kita. Ya. Misalnya kalau kita mengambil tekanan dari pikiran Plato itu kan lebih justru membantu ruang gerak kita. Ya sebab
Iya. Gimana Bu? Sorry. Maksudnya ya kalau ada atau konsep tertentu yang kita gunakan atau kita menganggap sesuatu sebagai kebenaran atau prinsip itu akan memiliki ruang gerak pikiran kita. Ya jelas. Kebenaran itu kan sifatnya cukup relatif ya. Ada salah satu konsep yang paling menarik dalam 2 tahun yaitu movement intelektual ya, pembaharuan terus. Jika kita berpatok pengetahuan satu, maka kebenaran itu tidak akan dalam. Iya. Makanya kan kenapa filsafat menjadi salah satu alternatif pikiran yang cukup efektif untuk terus mendistribusikan pengetahuan yang baru ya, karena sifatnya yang tidak mudah bergantung pada hal-hal tertentu tanpa alasan yang jelas gitu. Makanya kenapa sampai sekarang filsafat masih relevan dalam kehidupan kan, karena pengetahuan ini kan selalu berubah, fenomena sosial selalu berubah, segala hal berubah. Jadi kita butuh sesuatu yang baru dalam mengurai permasalahan itu gitu. Dan saya kira kan pikiran kritis itu kan selalu menjadi solusi untuk apapun permasalahannya gitu. Karena dalam filsafat sendiri kan kita berbicara tentang etika moral, kita berbicara tentang kebaikan, apa itu yang baik, apa itu yang buruk gitu. Jadi kalau saya bisa bilang sih, selain dalam keyakinan saya dalam Al-Quran sebagai pedoman ya, buku-buku filsafat cukup enak menjadi teman untuk selalu waras sih kalau menurut saya gitu. Sama seperti halnya yang tadi, kayak ketika kita mungkin dari awal nggak membaca tentang pikiran Plato gitu, tentang perempuan lah misalnya, dengan melihat kondisi sekarang ini, ya kita akan terus terjerumus dalam pikiran-pikiran patriarki yang selalu membuat posisi perempuan ada di manusia yang dinomorkan sebagai kelas 2 ya gitu. Tapi ketika misalkan saya sendiri melihat, membaca buku itu, bahwa sebenarnya dari dulu itu memang filsuf sudah membicarakan tentang bahwa posisi perempuan dan laki-laki itu sama gitu. Walaupun memang Aristoteles sebagai muridnya Plato yang membuat pendapat cukup tidak enak ya terhadap posisi perempuan pada saat itu. Tapi maksud saya bahwa di zaman yang serba menundukkan posisi perempuan pada saat itu, kita punya semacam harapan dengan membaca Plato bahwa perempuan itu tidak seperti itu posisinya gitu. Bahkan dalam pikiran Plato tentang negara kan menempatkan posisi perempuan itu bisa sebagai seorang yang mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan, karena berdasarkan bahwa pemerintahan itu atau negara itu harus dijalankan dengan akal gitu. Dan dia mengatakan bahwa ya, yang namanya manusia, mau perempuan mau laki-laki kan itu akalnya sama gitu. Jadi harusnya tidak boleh dikatakan bahwa seorang pemimpin itu harusnya laki-laki saja, dan peradaban tidak boleh memonopoli itu gitu. Untuk untuk bahasa perempuan yang saya ingin lebih dalam antara pertikaian pikiran antara Plato dan Aristoteles. Aristoteles misalnya yang mengatakan dia punya perbedaan pendapat ya antara suatu kebenaran itu ada di mana, kebenaran ada di mana. Bahkan dia mengklasifikasi suatu objek-objek itu gitu. Apa maksudnya tentang ajaran Aristoteles gimana? Sebenarnya cukup panjang ya kalau kita membahas Aristoteles juga ya, karena Aristoteles
membahas banyak hal dalam dunia Sofi ya. Maksudnya halaman Aristoteles lebih panjang daripada dunia Sofi, tapi yang perlu kita soroti sebenarnya kan antara pertentangannya aja ya, gitu ya maksudnya ya. Ini apa namanya? Kalau dalam dunia buku itu kan lebih diperlihatkan tentang perbedaan pemikiran satunya ini yang satu ini contohnya tadi Plato mengatakan bahwa sumber kebenaran dalam ide atau pikiran, kita mengatakan bahwa kebenaran hanya ada tidak dalam ide dan lain sebagainya. Mungkin pembahasannya tentang dan lain sebagainya nanti kita akan membahas itu. Jadi kita akan pertikaian pemikiran mereka, bukan pertikaian ya, tapi perbedaan. Ya, jika tadi misalkan Plato tentang kebenaran bahwa harus dicapai dengan proses berpikir dalam ide, ya maka Aristoteles sebagai muridnya Plato membantah hal itu gitu, karena Aristoteles mengatakan bahwa Plato keliru dalam menyimpulkan bahwa kebenaran itu ada di dunia ide. Tapi kebenaran itu ya apa yang kita lihat, yang kita saksikan itu gitu. Jadi Aristoteles bilang seperti misalnya konsep kudanya Plato tadi. Kita harus mempunyai pengetahuan tentang yang indera dulu baru kita bisa mengetahui itu kuda. Jadi kita harus melihat dulu baru bisa kita menamakan itu gitu. Aristoteles melihat segala sesuatu tuh lebih duluan indera gitu loh. Jadi apapun itu harus terkonfirmasi dulu dengan indera kita baru kita bisa mengatakan itu kebenaran gitu. Nah, lagi-lagi menariknya filsafat itu kan tentang itu ya, tentang kontradiksi itu. Tapi kontradiksi itu kan bukan hanya sekedar pertentangannya mereka ya, tapi dari bayangkan dasarnya kontradiksi itu menghasilkan apa sekarang? Menghasilkan misalkan di dalam dunia hukum, ketika teman-teman mahasiswa menulis skripsi, ada yang dikatakan skripsi ini metodenya normatif, ada yang empiris. Kan cikal bakal normatif empiris ini kan lahir dari pertentangan pikiran dua filsuf itu gitu. Jadi misalkan dalam hukum misalnya melihat sesuatu yang normatif itu kan kita mengolah pikiran kita di dalam mengabstraksikan ide-ide dalam pikiran kita gitu. Nah, sedangkan penelitian empiris kita harus menyaksikan dulu fakta lapangannya gimana gitu. Nah, yang saya kagumi dari cara-cara berpikir seperti itu menghasilkan sesuatu yang benar-benar dasar untuk peradaban itu dengan kekuatan pikiran itu. Dan orang-orang itu ada dalam lingkaran filsafat ini gitu, sehingga seharusnya tidak ada alasan kita untuk tidak belajar ini gitu loh. Maksud saya tuh belajar filsafat tuh bukan kita harus mengetahui bahwa ini kita harus mengetahui Nietzsche, filsuf-filsuf kontemporer, tapi lebih ke fungsi praktisnya sebagai pedoman hidup kita dengan cara berpikir kritis itu sebenarnya begitu. Kenapa orang selalu menganggap filsafat itu konotasinya negatif? Ya, selalu dibenturkan dengan ajaran ini. Ya. Padahal mah filsafat adalah sebuah pikir. Iya. Gimana? Suaranya putus-putus. Iya, agak-agak nggak kedengaran, Bung. Kayaknya kita faedah yang kita gunakan. Saya juga berkeyakinan bahwa kenapa orang selalu berkonotasi negatif berkonotasi bahwa filsafat ada karena seakan-akan mereka dituntut untuk mempelajari soal ajarannya ini. Filsafat mah adalah metode berpikir ya. Kalaupun ada perbedaan pandangan seperti filsuf tadi, justru akan menghasilkan baru itu kan, untuk menghasilkan daripada kesimpulan daripada dua perbedaan tersebut. Iya, memang sebenarnya kan itu kan tergantung pilihan kita ya. Maksudnya jika kita ingin
jadi pembelajar filsafat, ya tentu kita akan mengulik dari zaman Yunani kuno sampai kepada filsafat-filsafat kontemporer ya gitu. Tapi kalau kita ingin menjadi sesuatu yang apa ya, maksudnya hanya sekedar menikmati pikiran-pikiran filsafat gitu, ya kita hanya perlu mengambil cara berpikirnya aja gitu loh. Cara berpikir yang tidak dogmatis, cara berpikir yang tidak emosional sebelum mengonfirmasi apa-apa gitu. Nah, kadang-kadang kan fenomena sekarang kan terjadi bahwa ketika seseorang tidak mampu untuk menjawab satu persoalan, maka emosilah yang muncul. Iya, makanya kenapa kadang-kadang kita chaos di situ. Tingkatan ini ya, apa, emosional. Iya, akibat ketika kita defisit gitu loh. Kita kekurangan cara berpikir yang kritis, cara berpikir yang rasional ya, maka tidak ada jalan lain selain cara emosional gitu. Jadi kita men-skip pikiran-pikiran itu untuk terus lompat kepada sesuatu hal yang seakan-akan itu baik tapi tidak mendasar gitu loh. Pada akhirnya yang kita hasilkan ya emosional semata gitu. Oh, tadi saya lopet. Ntar saya ngambil charger dulu sebentar ya. Oke. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin menyanggah atau apa gitu, sharing gitu, bisa silakan langsung berkomentar, atau ada teman-teman dari komunitas lain gitu misalnya yang berminat untuk mengikuti diskusi ini dan menjadi pembicara, boleh langsung DM akun dari 2 Instagram ini ya teman-teman gitu, sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran yang lebih banyak lagi dari teman-teman yang lain misalnya. Asik. Aman bro. Oke, saya antara pertikaian, bukan pertikaian atau dan pikir realitas itu seperti apa. Kayaknya ini yang daripada selanjutnya ya. Cuman mungkin perbedaan kata aja antara rasionalisme yang melakukan perbedaan sebagainya. Mungkin ini dasar dari mereka gitu. Tapi saya ingin kembali ke sini kan. Lanjut ke pembahasan tentang perempuan tadi, bahwa Tom menempatkan perempuan baik dibanding dengan pada saat zaman itu. Ya, gimana menurut Tom? Ya tentu melihat pada akhirnya perkembangan sekarang juga sih kita bisa melihat ya, maksudnya posisi-posisi perempuan pada akhirnya bisa juga ternyata gitu. Memang kita masih memang kita telah mempraktekkan itu ya, misalkan kadang-kadang kita melihat presiden kita pernah dipimpin oleh perempuan, terus bagaimana lembaga-lembaga yang lain juga dinahkodai oleh perempuan. Cuman kalau saya melihat belum begitu efektif ya, maksudnya efektif bukan kepemimpinannya ya, tapi maksudnya masyarakat secara luas masih belum menganggap bahwa itu adalah suatu yang membuat bahwa perempuan itu bisa loh seperti laki-laki gitu misalnya. Karena kebanyakan dari masyarakat kita
masih terkungkung oleh cara berpikir yang patriarki, yang kayak Aristoteles yang Aristoteles bilang itu gitu, bahwa perempuan adalah laki-laki yang belum lengkap, katanya Aristoteles. Itu yang dalam bukunya membuat Sophie sangat marah mendengar itu, dari Alberto Knox yang menjelaskan tentang Aristoteles. Sophie itu sangat 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 marah sekali mendengar itu gitu. Kenapa bisa ada seorang filsuf yang bisa mengeluarkan fenomena sekarang gitu, misalnya terjadinya pelecehan seksual di kampus misalnya, terus kemudian angka kekerasan seksual semakin naik, terus hal-hal yang berkaitan dengan proses penegakan hukum, misalnya bagaimana posisi perempuan ketika menjadi korban, tapi kemudian ditersangkakan dengan atas nama pencemaran nama baik. Itu kan gejala-gejala yang timbul karena itu tadi, pemantau masih terbatas gitu loh. Kita nggak bisa mengulik lebih jauh tentang adanya sistem relasi kuasa misalnya, terutama di proses penegakan hukum ya. Gimana aparat penegakan hukum kita ketika melayani ketika ada korban-korban pemerkosaan. Pemahaman tentang gender itu tadi, tentang perempuan itu tadi gitu. Lalu bagaimana kita membiasakan hal-hal yang misoginis terus saja berlanjut gitu. Mungkin ini menjadi kontekstual ya untuk kita semua, misalnya ya. Ketika dulu waktu di masa-masa sekolah dasar gitu, tanpa sadar kita melakukan hal-hal yang halo. Iya, terus masukkan. Iya, jadi misalnya hal-hal seperti itu kan terus terjadi di masa lalu kita waktu kecil gitu. Maksudnya candaan-candaan yang seperti itu. Tapi sialnya dulu tuh kita saking kekurangan pemahaman tentang itu, kita menormalisasi hal itu gitu loh. Jadi itu tuh seakan-akan itu tuh menjadi hal yang biasa aja gitu loh. Mengatakan bahwa bagian-bagian tubuh perempuan tertentu ininya besar, itunya besar, tapi yang yang menjadi respon orang-orang tuh itu adalah sebuah lelucon gitu. Nah, tanpa sadar tuh kan kita memang peradaban kita tuh diciptakan separah itu ya gitu. Dan kita menormalisasi hal-hal itu hingga sekarang gitu. Sebenarnya kan itu tidak jika kita berpikir jernih dan menggunakan kacamata-kacamata berpikir untuk keseimbangan peradaban antara laki-laki dan perempuan, itu harusnya kan sudah kita hentikan gitu loh. Maksudnya candaan-candaan yang misoginis seperti itu gitu. Tapi ini menarik, Op. Mungkin Plato menempatkan perempuan dengan cukup baik dibanding filsuf-filsuf yang lain pada saat itu ya. Saya ingin melihat mungkin ini adalah sebuah akarnya, Op ya. Maksud saya Aristoteles kan pernah mengeluarkan ajaran soal tentang bagaimana suatu negara dan perempuan ditempatkan, laki-laki dan ditempatkan dan sebagainya. Jadi saya ingin memberitahukan dulu kepada sahabat-sahabat bahwa kita keluar sedikit dari konteks pembahasan buku. Tapi walaupun ini masih dalam satu garis koridor, cuman ini masih pengembangan yang kita lakukan aja. Saya ingin masuk ke dalam ajaran Aristoteles soal perempuan dan negara. Jadi Aristoteles kan mengatakan bahwa perempuan itu kan tidak memiliki logos ya. Hanya memiliki phone. Phone ini dimiliki oleh para budak
dan perempuan. Jadi mereka tidak memiliki kemampuan untuk bernalar, tidak memiliki kemampuan berlogika yang baik, sehingga mereka ditempatkan terhadap oikos gitu, bukan polis, bukan negara, Ya, tapi oikos. Apalagi oikos ya. nomos ya, ekonomi rumah tangga gitu. Mereka hanya ditempatkan seperti itu. Budak, sebayangkan saja maksudnya budak dan perempuan disamakan kedudukannya karena mereka tidak lagi memiliki kemampuan berlogos, melainkan kemampuan mereka berfone gitu. Hmm. Atau mungkin nih, saya melihat bahwa akar persoalan kita adalah akar persoalan perempuan yang memang filsuf-filsuf pada saat itu, filsuf-filsuf pada saat zaman antroposentris misalnya, ya tidak menempatkan dengan memang tidak baik ya soal perempuan ya. Maksud saya, apalagi peradaban pendidikan kan tempatnya di sana, akademus dan lain sebagainya, ya memang terinfluence di sana. Ya makanya saya juga nggak heran ya kalau ngelihat sistem pendidikan kita tidak terlalu tidak terlalu memberikan kedudukan yang baik terhadap perempuan. Apalagi sistem pendidikan kita kan akan membias ya, maksudnya alam pikiran kita terbentuk, pengetahuan kita terbentuk di pendidikan, lalu akan merepresentasikan dari apa yang kita lakukan nantinya kan. Sedangkan di dalam dunia pendidikan tidak membuat perempuan menduduki hal yang baik. Makanya candaan-candaan seperti menaruh kaca di kaki untuk melihat area sensitif perempuan ya sering terjadi ya. Apalagi candaan-candaan yang cukup menurut saya cukup melecehkan perempuan. What do you think about that? Iya ya. Itu bisa jadi juga kalau dianalisa seperti itu bisa jadi karena kita tidak mengetahui sebagaimana kecenderungan orang untuk berpihak pada Aristoteles dengan segala pikirannya gitu sebagai seorang yang empirikal gitu kan, sebagai seorang empirism sejati misalkan kayak aku adalah pengikut setia Aristoteles gitu, pikirannya harus saya ikuti ya, bisa jadi juga akar permasalahannya bisa jadi dari situ gitu. Karena memang gimana ya, maksudnya ini menjadi cukup kompleks juga sih sebenarnya, bukan tentang hanya pengetahuan laki-lakinya saja gitu. Kadang-kadang perempuannya sendiri juga kurang ingin ikut terjun langsung dalam hal-hal seperti ini gitu. Ya. Kalau mau contohnya nih misalnya nih yang lagi-lagi hangat nih poster-poster 3 ronde, what the hell is this? Saya nggak permasalahkan tentang demonstrasi dengan cara apa-apanya gitu, tapi maksudnya itu adalah sebuah cara kegagalan paham wanita untuk merendahkan dirinya sendiri gitu loh. Jadi maksudku kita seharusnya sudah tidak boleh lagi menggunakan cara-cara yang seperti itu, yang seakan-akan keren, tapi kalau menurut saya sih agak gimana ya, agak nggak masuk akal gitu loh. Kenapa analoginya mesti ke objek tubuh perempuan gitu loh. Seakan-akan itu menjadi hal yang normal gitu ketika canda-candaan seperti itu gitu. Itu kadang-kadang juga yang menjadi PR tentang kenapa patriarki juga selalu tumbuh subur gitu loh. Nah, seharusnya memang keterlibatan perempuan juga untuk aktif dan terjun sebenarnya itu lebih kuat gitu. Karena sebenarnya kan kalau saya sendiri misalnya kan sebagai laki-laki gimana ya, agak riskan juga untuk mengatakan I'm a male feminist gitu, kayak karena iya maksudnya tuh ya kembali lagi saya ingin mengatakan bahwa saya tidak ingin bergantung pada aliran feminis kah apa-apa namanya, tapi saya melihat bahwa segala manifestasi Tuhan, entah itu manusia laki-laki, manusia perempuan, tumbuhan laki-laki, tumbuhan perempuan, hewan laki-laki atau hewan perempuan, itu harus dilihat sebagai sesuatu yang mempunyai harkat dan martabatnya sendiri gitu loh. Nah, sehingga kita punya pandangan yang setara akan hal itu gitu. Kenapa saya mengatakan bahwa perempuan harus lebih cenderung? Karena mereka yang mengalami experience itu sendiri ya, pengalaman kepribadian mereka tentang perempuan itu kan, perempuan itu sendiri yang justru mengalami lebih banyak daripada laki-laki gitu. Oke.
ini pembahasan yang cukup menarik ya. Mungkin kita nanti akan membahas secara spesifik soal perempuan. Kita akan membahas Iya. dengan bukan perempuannya langsung ya kalau bisa ya Opa ya. Iya. Yang tolonglah teman-teman yang punya komunitas, yang teman-teman komunitas yang hadir di sini, nanti ikut gabung aja gitu. Dan ini Opa, waktunya sudah waktunya sudah, durasinya ya. dan kita akan bertemu lagi beberapa hari ke depan. Belum tahu waktunya kapan. Tinggal tunggu waktu kosong kita berdua aja. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang Dark Age, abad pertengahan, Renaissance, dan Descartes ya. Ya mungkin untuk pertama kita akan membahas itu karena hari ini kita cukup membahas mulai dari Thales, Socrates dan lain sebagainya. Ya mungkin untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas tentang Dark Age, abad pertengahan, Renaissance, bagaimana terjadinya proses Renaissance, dan Descartes gitu. Soalnya dari tadi nanya nih Ya kadang-kadang kan orang memang suka menikmati ya, maksudnya semoga gitu. Tapi kita ya saya rasa maksudnya usaha-usaha begini tuh harus kita terus galakan lah, maksudnya kolaborasi antara komunitas harus tetap terus digaungkan gitu, sehingga kita punya kelompok alternatif untuk menyeimbangkan pikiran-pikiran yang buruk gitu loh. Untuk pertemuan kita selanjutnya, untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan mengajak random siapapun yang menonton untuk ikut live bareng kita aja. bisa. Oke deh mudah-mudahan puasanya lancar untuk besok-besok dan sampai akhir bulan Ramadan ini. Dan kita akan ketemu lagi beberapa hari ke depan membahas mengenai pendalaman buku ini nih, pikiran-pikiran daripada buku ini. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita. Ya. Oke. Ya, love you guys. Semuanya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.